Oke, kita lanjut lagi tentang kesalahan fatal ya sebagai manajer keuangan yang harus kita perhatikan. Tadi sampai tidak memiliki perencanaan keuangan. Selanjutnya adalah bisnis atau usaha tidak sebagai aset. Maksudnya seperti apa ya ini ya? Bisnis sebagai aset bukan income. Nah, jadi perlu kita ketahui bisnis sebagai aset bukan income. Maksudnya seperti apa ya Bu ya? Nah di sini kita harus perhatikan bisnis sebagai income. Sumber income atau penghasilan tidak akan menghasilkan apabila tidak dikerjakan, ya kan? Jadi apabila kita memperlakukan bisnis kita sebagai sumber income, maka kita akan dibekerjakan oleh bisnis kita, betul nggak? Jadi kita selalu kerja terus untuk menjadikan sumber income kita di situ. Jadi tidak ada waktu luang untuk keluarga, berlibur atau lain-lain. Itu kalau mindset kita sebagai bisnis sebagai income. Ya, jadi teman-teman paham dulu di sini bahwa apabila mindset kita sebagai bisnis sebagai income, berarti kita akan jadikan bisnis kita itu sumber income. Nah, bagaimana kalau misalnya mindset kita kelola sebagai bisnis sebagai aset? Bisnis sebagai aset maka fokus pada sistem. Jadi mereka membentuk subsistem pemasaran, penjualan, operasional, pengelolaan karyawan dan keuangan. Jadi kita jadikan bisnis kita sebagai aset. Jadi mindset teman-teman di sini, ayo, ya memang benar. Jadi kita sebenarnya sebagai income juga sih ya. Cuman kalau kita berpikir bahwa bisnis sebagai aset, maka kita fokus pada sistemnya. Jadi sudah dibentuk oleh sistem-sistem itu. Nah, mana yang lebih penting? Laba atau keuntungan atau arus kas? Nah, mana yang lebih penting? Nah, kalau laba atau keuntungan penting apa enggak? Kalau saya bilang semuanya penting ya. Tapi kita harus lihat dong, laba dan keuntungan ya penting, arus kas juga penting. Nah, arus kas ini gimana pentingnya Bu? Ya semuanya tercatat dengan rapi, dengan baik, seperti itu. Nah, fungsi laba atau rugi dan arus kasnya. Jadi dijelaskan di sini bahwa penting diingat bahwa pergerakan kas itu mulai kegiatan operasional. Makanya saya kalau menjelaskan itu berulang-ulang bagaimana kita menjalankan suatu operasional perusahaan. Kegiatan operasional bagaimana? Kegiatan investasi seperti apa? Dan kegiatan pendanaan. Mengapa harus dipisah? Laporan laba rugi itu tidak peduli apakah uangnya ada atau tidak, tetap kita membuat laporan laba rugi. Kemudian laporan arus kas, tidak peduli perusahaannya laba atau tidak. Jadi ini ada statement mengapa harus dipisah. Beda ya tadi dua hal. Saya bilang laporan laba rugi sama arus kas penting mana? Keduanya memang penting, tetapi laporan laba rugi tidak peduli apakah ada uangnya atau tidak. Kemudian yang kedua laporan arus kas tidak peduli perusahaan laba atau tidaknya, gitu. Jadi keduanya penting. Kemudian kapan kas dan profit ketemu? Kas yang harus dijadikan menjadi orientasi bagi perusahaan di mana saja. Jadi dia harus orientasi bahwa kas selalu ada, dan kas berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Jadi ketika operasional perusahaan sudah berjalan, maka dia akan menghasilkan kas, kemudian menghasilkan profit. Kayak gitu ya. Jadi harus dipahami fungsi tadi ada laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kemudian tadi sudah menjelaskan beberapa hal sampai tadi kita bahas pemilik itu wajib nggak sih sebenarnya digaji? Tadi kan saya bilang wajib digaji. Nah, kita perlu lihat lagi hubungan antara keuangan pribadi dan bisnis. Kita lihat ada cash flow usaha, ada cash flow pribadi. Jadi ketika di cash flow usaha ada pemasukan, ada pengeluaran, ada aset dan liabilitas. Nah, kita lihat di pengeluaran ini, kenapa saya kasih panah? Pengeluaran ini pada cash flow usaha itu berupa gaji pemilik usaha. Itu kalau cash flow usaha. Nah, ketika masuk di cash flow pribadi, maka gaji pemilik usaha ini masuk ke pemasukannya pemilik usaha. Jadi pemasukan ini masuk ke pemilik usaha. Untuk pengeluarannya udah beda lagi. Nah, asetnya adalah bisnisnya dia.
kemudian ada liabilitas. Jadi ini adalah perbedaan antara cash flow usaha dan cash flow pribadi. Jadi di sini saya mengajak teman-teman bahwa mindset manajemen keuangan itu harus kita pahami dulu di awal. Ketika kita mau menjalankan suatu usaha, tentunya kita harus udah mulai dong memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Kenapa? Karena di sini kita sudah bisa melihat bahwa cash flow usaha kita itu beda dengan cash flow pribadi. Ketika kita bilang cash flow usaha, maka ini adalah pengeluaran, ada gaji. Nah, gaji kalau di cash flow pribadi adalah sebagai pemasukan. Ya, moga-moga sampai di sini teman-teman bisa memahami bahwa mindset seorang manajemen keuangan itu adalah menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang telah dilakukan. Seperti itu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.